Hai guys, balik lagi di Sweet Talk. Let's sweet talk and have a sweet life. Nah, hari ini aku lagi sama Kak Noella. Noella Elizabeth Michaela Auparai, lahir di Wamena, dikenal sebagai penyanyi Indonesia berdarah Batak dan Papua. Merupakan juara di ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-8. Dari ajang Indonesian Idol ini, Noella mendapat julukan penyanyi dengan suara uranium. Suaranya yang powerful dan berkarakter menjadi alasan utamanya. Suara uraniumnya yang spesial ini membuat dia mampu mengimbangi Judika dalam penampilannya di Indonesian Idol dan membuat para juri terpukau. Selain wajahnya yang cantik, Noella juga punya hati yang cantik. Berkarya lewat lagu, Noella ingin membawa budaya Papua sampai ke kancah internasional. Selain kepeduliannya terhadap budaya Papua, Noella juga banyak melakukan aksi kemanusiaan untuk Papua. Wah, keren banget ya. Yuk langsung kita dengar dan ngobrol-ngobrol sama Kak Noella. Hai. Kita mau belajar dari kakak yang satu ini. Belajar? Iya, belajar dong. Kalau udah sukses harus dipelajari. Oh gitu, baik-baik. Kan menginspirasi. Amin. Pengen nanya kak, awal mulanya banget kakak kenapa bisa ikut Indonesian Idol? Dulu ikut idol tuh gara-garanya udah kayak ngerasa capek jadi nyanyi kafe gitu, kayak terus kayak keluarga mamaku kayak nyanyi kafe kan gak ada masa depannya gitu, kayak mending kamu pulang aja lah ke Papua, jadi apalah di Papua, kerja di Papua. Jadi tinggal di sini. Kan aku dari lulus SMA kan aku udah merantau, lulus SMP aku udah merantau. Oke. Jadi ya orang tua aku tadinya mikir kayak kalau jadi nyanyi kafe tuh kayak nggak ada penghasilan apa-apa, masa depannya seperti apa gitu. Jadi aku pikir aku mau ikut idol sebagai batu loncatan supaya aku bisa punya punya karir di musik lah gitu. Makanya istilahnya punya kehidupan yang lebih baik dari sekedar cuma jadi penyanyi kafe. Jadi makanya aku pikir waktu itu ya yang paling bisa jadi batu loncatan termudah saat itu, karena aku nggak perlu harus ke Jakarta atau apa, ya lewat idol karena audisinya kan di mana-mana. Tapi waktu itu berarti udah di Jakarta kan tapi? Belum, aku dulu lagi pos karena aku dulu sempat kuliah di Surabaya tapi nggak selesai, terus aku nyanyi kafe. Jadi waktu itu posisinya aku lagi nyanyi kafe, keliling. Itu sekali coba langsung dapet tuh? Enggak, aku saat jadi juara itu aku nyoba yang ketiga. Jadi aku pernah nyoba 2005 Idol 1, waktu idolnya Kak Joy Tobing itu aku masih SMA tuh. Terus habis itu aku coba lagi kalau nggak salah 2008 atau 2009, terus baru yang kemarin itu 2015. Terus pas nyoba itu pas di Papua terus berarti? Enggak, kan udah di sini. Kan aku lulus SMP udah keluar dari Papua. Oh gitu, Iya, udah udah sama Buana? Udah. Oh berani sih. Karena aku dulu dapat beasiswa dari Departemen Pendidikan. Kalau lulus SMP, kalau aku dulu kan anak Papua gitu, putra daerah yang berprestasi dikirim ke Pulau Jawa gitu. Jadi lulus SMP aku udah di Jawa. Udah kali coba. Yakin berarti udah tahu ya itu mimpinya di bidang nyanyi. Waktu aku lulus SMA, pertama kali aku kuliah, aku baru kayak punya mimpi untuk jadi penyanyi. Waktu itu aku memikirkan pekerjaanku itu yang aku bisa bayangkan itu hanya nyanyi di atas panggung sih. Aku nggak pernah membayangkan jadi pekerja kantoran atau apa. Makanya waktu disuruh pulang ke Papua aku nggak mau kan, maunya jadi penyanyi. Sejak SMA itu udah punya mimpi pokoknya mau nyanyi di panggung gitu. Sejak kuliah ya. Kuliah. Ada tips nggak sih gimana caranya supaya bisa masuk dari pengalaman nih? Ya. 3 kali coba pasti ada perubahan. Betul. Gimana sih caranya kalau pengen ikut Indonesian Idol terus bisa masuk, kira-kira ada tipsnya nggak? Aku yakin sih Tuhan tuh punya waktu yang terbaik untuk tiap orang gitu. Aku bayangkan kalau dulu SMA itu aku udah masuk idol, mungkin aku akan jadi orang yang sangat sombong mungkin karena ngerasa paling jago, paling pintar gitu. Kegagalan itulah yang membuat aku membentuk karakter aku jadi lebih humble. Dan yang aku pelajari sih, idol itu bukan tentang kompetisi yang ya memang idol dasarnya adalah penyanyi ya, berarti ya lo harus punya bakat nyanyi, lo harus jago nyanyi setidaknya gitu, itu udah pasti gitu karena yang ikut penyanyi semua gitu. Tapi menurut aku itu nggak hanya sekedar kompetisi menyanyi sih, tapi kompetisi tapi lebih ke bagaimana
kamu punya mental untuk bisa jadi idola itu sendiri, karena judulnya tuh Indonesian Idol gitu, idolanya Indonesia. Idolanya Indonesia tuh nggak cuma kayak suara kamu, tapi attitude-mu, tapi your character, ya semua hal. Menurut aku satu paket. Idola tuh satu paket, di atas panggung dan di bawah panggung gitu. Jadi kalau mungkin kalau ditanya apa yang tips kali ya, tips untuk yang mau ikut idol, kalau aku selalu bilang jangan pernah jadi orang lain. Karena kalau kamu ngefans sama Raisa, terus suara kamu dibagus-bagusin seperti Raisa, kamu ngefans sama Judika, ngefans sama Regina, Noella, siapapun itu, mereka sudah ada di Indonesia. Jadi juri nggak akan milih kamu, tapi ketika kamu menjadi dirimu sendiri, mungkin ada hal yang berbeda yang orang lain nggak punya, yaitu yang karakter itu yang dicari sama yang dicari untuk menjadi idola Indonesia. Nanti 3 kali percobaan menemukan diri sendiri semakin betul. Karena aku ingat banget pertama kali aku audisi, aku kayak sosokan pengen jadi Mariah Carey karena waktu itu aku bawain lagunya Mariah. Terus habis itu audisi yang kedua, aku tuh pengen jadi aku ada satu penyanyi yang waktu itu aku lagi ngefans banget, aku lupa deh lagu apa waktu itu aku bawain. Jadi kayak di audisi tahap pertama pun udah gagal gitu, karena memang aku kiblatku menjadi mereka, nggak menjadi diriku sendiri gitu. Oh, yang ketiga ini benar-benar jadi seorang Noella gitu. Sepertinya iya, aku benar-benar pakai lagu yang emang aku udah kuasai dan lagu yang bisa keluarin karakter suaraku sih. Kok bisa sih sampai 3 kali nyoba tapi nggak mau nyerah gitu? Nyerah sebenarnya. Oh kayak gitu. Nyerah. Karena aku terakhir coba itu 2008-2009, aku baru coba lagi 2014. Berarti ada 5 tahun gap tuh antara aku terakhir coba sama 2014. Jadi bukan karena aku dekat sama Kak Gina, tapi memang Kak Gina itu adalah salah satu inspirasi terbesar aku. Karena aku ingat waktu dia lagi audisi, waktu itu aku lagi nyanyi di Malang, di salah satu kafe di Malang, dan waktu aku lagi siap-siap mau nyanyi, lagi make up, Kak Gina lagi nyanyi di TV gitu kan. Terus habis itu nyanyi lagu hari ini hanya bahagia, dan yakinlah bila suatu hari kau kan ada bersama kami di sini. Itu menurut aku itu magic word gitu. Waktu Kak Gina nyanyiin itu, dan waktu itu aku cari tahu, oh ternyata Kak Gina itu sudah 7 kali ikut Indonesian Idol, 6 kali gagal, yang ke-7 baru dia menang. Waktu itu aku ketampar sih, aku kayak gila ya, gue baru nyoba 2 kali aja, gue udah kayak nyerah gitu. Tapi ini orang 7 kali dia coba, jadi waktu itu aku kayak oke, next Idol aku mau ikut gitu. Siaran tuh Regina Ivanova. Jadi udah kenal dari dulu atau gara-gara baru kenal? Kenalnya di Idol. Wow, gila nyangka ya. Ya, bahkan dulu aku kan jadi backing vokalnya Kak Gina, jadi bandku ngiringin Kak Gina perform dulu. Gila, emang udah harus di sana Kak. Ya, Kakak emang udah harus di sana. Amin. Makanya jangan pernah nyerah ya. Ya, betul. Ada ini nggak? Ada saran nggak buat anak-anak muda zaman sekarang yang mau sukses tuh gimana sih? Biasa kan udah nyoba beberapa kali, ya nyerah gitu kan. Sekarang instan banget kan? Betul. Ada nggak? Ada tips-tips atau ada moto kakak nggak sih dalam kehidupan ini supaya bisa mencapai kesuksesan gitu? Ya, aku tuh selalu percaya sesuatu yang dimulai dengan instan, selesainya juga instan. Aku tuh percaya hal itu. Karena apa? Karena semua orang pasti berproses. Aku menang Indonesian Idol di 2014 setelah hampir 7-8 tahun jadi penyanyi kafe, keliling Indonesia, nyanyi sehari 5 jam gitu. Jadi aku percaya ada proses yang panjang yang buat orang sampai ada di satu titik itu tadi. Kayak mungkin aku puji Tuhannya aku menang Idol gitu. Nah, kalau teman-teman tidak mau berproses atau hanya maunya instan aja, ya jangan kaget gitu kalau hal itu pun selesainya dengan instan gitu. Karena aku sangat percaya sama proses, trust the process. Proses itu yang membentuk seseorang punya karakter, punya gini. Setelah menjadi Indonesian Idol, bukan berarti itu langsung kayak oke, hidup gue mudah, enggak gitu. Aku harus menghadapi kenyataan kalau aku ada di industri dengan banyak sekali penyanyi yang berkarakter dan luar biasa lainnya gitu. Kalau aku tidak punya attitude yang bagus, aku tidak punya mental berjuang, aku tidak punya hal-hal positif yang bisa membuat aku untuk terus maju, banyak masa aku pasti jatuh gitu. Karena nggak semua waktu aku punya job, nggak semua waktu laguku hits, nggak semua waktu penyanyi baru ada terus, juara idol ada terus gitu. Kalau aku nggak bisa eksis dengan mentalku, dengan karakter aku bisa tepal gitu. Jadi ya jangan pernah takut untuk berproses. Justru proses itu yang akan bentuk kita jadi sebuah karakter yang bisa bertahan untuk
menjalani kehidupan seperti lagu saya. Kak, Nah, kakak, aku sempat baca waktu itu ada kepedulian nih sama Papua, ngumpulin dana ya buat Ya. APD ya. Ya. Boleh ceritain nggak sih Kak? ya, jadi waktu awal-awal pandemi, karena aku lahir di Papua dan aku tahu sekali kondisi Papua itu seperti apa. Jadi waktu awal-awal pandemi itu, aku ingat kita di Pulau Jawa aja masker nggak ada, stok masker kosong. Aku ingat aku punya teman dari Singapura telepon, boleh nggak kirimin masker ke Singapura karena di Singapura kosong. Aku bilang di kami pun lagi kosong gitu, bahkan di Jakarta kosong. Aku waktu itu sempat terbang ke Surabaya kosong. Aku ingat banget itu di awal Maret. Waktu itu aku pikir, apalagi di Papua yang jelas-jelas jauh dari mana-mana, akses susah. Kita yang di sini akses mudah aja susah dapat masker dan segala APD, apalagi di Papua. Akhirnya waktu itu aku putusin, oke, aku mau kumpulin APD untuk istilahnya sebagai bentuk kepedulian aku, karena aku tahu pasti di sana kekurangan sekali dan memang betul sangat kekurangan. Nah kebetulan aku ajak teman-teman aku penyanyi-penyanyi. Waktu itu ada Bastian, ada Abdul, terus ada beberapa penyanyi lainnya aku ajak, aku bilang bantuin aku dong untuk galang dana. Terus aku kerjasama dengan platform juga, kitabisa.com. Terus akhirnya terkumpullah sekitar 55 juta yang akhirnya aku belanjain APD semuanya dan aku kirim ke Papua. Aku distribusin ke orang yang aku percaya untuk membawa langsung ke rumah sakit. Karena belajar dari pengalaman, kami pernah kumpulin donasi di Jakarta sampai ke Papua hilang gitu. Jadi waktu itu aku pikir aku harus cari orang yang aku bisa percaya gitu. Jadi ini kakak kepalanya nih yang melakukan sebuah kegiatan itu. Ya bisa dibilang begitu. Bisa Luar dibilang. biasa. Ini penting deh kakak ya bikin kegiatan untuk Papua itu. Ya, karena memang aku berasal dari ekonomi menengah, bahkan nggak berasa cukup banget lah gitu. Dan aku lahir di Papua yang notabene memang adalah daerah tertinggal. Jadi melihat kemiskinan itu hal yang sangat biasa buat aku dari aku kecil. Jadi waktu aku berpikir, kebetulan aku bersyukur punya orang tua yang jiwa sosialnya sangat tinggi. Mama aku tuh adalah salah satu motivator yang dikirim ke pedalaman Papua untuk membantu orang di sana. Mungkin itu yang nurun ke aku. Jadi kayak jiwa sosial dari kecil tuh selalu ada. Kita tuh selalu kayak, aku ingat waktu masih kecil ada orang yang sekolahnya susah, makannya susah, tinggal sama kita 2, 3, 4 dari kecil gitu. Orang tua aku memang, aku bersyukur lah mereka punya hati yang luar biasa. Nah mungkin itu yang nurun ke aku. Jadi hal yang berhubungan dengan kegiatan sosial di Papua itu memang sangat menyentuh aku dan itu salah satu passion aku. Jadi kayak dari sebelum idol pun aku udah melakukan banyak hal sedikit-sedikit. Kebetulan setelah aku jadi idol, istilahnya aku punya sedikit lagi power untuk bisa bantu mereka, bisa menggerakkan orang untuk bantu mereka. Nah itulah yang aku pakai. Duh, untung kakak menang idol ya. Puji Tuhan. Baik banget berdampak jadinya. Iya betul juga sih, betul. Puji Tuhan. Aduh, terus pengen tau kak, kegiatan kakak sekarang apa nih? Di masa pandemi kayaknya tetap sibuk kok. Ya puji Tuhan sih, kayak aku kan punya YouTube channel, jadi kayak walaupun belum bisa manggung secara full, tapi masih ngerjain YouTube channel, terus kayak mulai berkarya buat lagu kayak gitu sih. Berarti ada kerjaan terus kan? Waktu itu masuk koran. Oh iya, puji Tuhan ya, wah, walaupun nggak ada duitnya ya ada yang dikerjain lah. Ada siapa orang YouTube-nya jalan banget, ya kan? Iya. Itu kan luar biasa, nanti ada Puji di Tuhan, sini. puji Tuhan, puji Tuhan. Itu apa? Isinya nyanyi, terus Apa? wawancara YouTube-nya. Aku lebih ke, jadi aku punya beberapa program, ada Music Traveler, jadi aku kayak nyanyi di alam Keren banget itu. sih. Terus ada juga Kowiyo Denoe, itu lebih kayak ya kayak gini interview gitu, iya. ngobrol-ngobrol santai. Terus sekarang aku baru start lagi pengen nge-vlog. Jadi vlog, aku punya ya. video vlog juga. Itu sih yang lagi aku jalanin. Oke, semangat kakak. Thank you. Oke, gitu aja sih. Siap. Sharing-sharingnya. Thank you Natna, terima kasih. Kita suka karya ya. Yes. Terus menjadi dampak ini kakak ini baik banget soalnya. Oke, terima kasih kakak. Siap. Udah mau sharing-sharing. Sekarang kita tutup. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Yes. Semoga bermanfaat. Dan share kalau kalian happy. Oh, iya.